Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang masih tertanam di dalam hati kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu sama-sama kita akui bahwa nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah Al-Qur'an. Apa jadinya manusia jika Al-Qur'an tidak diturunkan? Apa jadinya bumi ini jika Al-Qur'an tidak diwahyukan? Dan apa jadinya kehidupan manusia jika Al-Qur'an kita abaikan? Sederet pertanyaan itu bisa menjadi renungan bagi kita untuk memantik kesadaran kita betapa Al-Qur'an merupakan hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 dapat membantu kita untuk merenung serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah membuat suatu kesimpulan yang sangat menyentak insting kemanusiaan kita. Beliau berkata, kalaulah bukan karena ulama, maka manusia akan seperti binatang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwa ulama merupakan golongan manusia yang sangat mulia, bahwa ulama merupakan pewarisah para nabi. Mereka tidak mewariskan harta, mereka tidak mewariskan nikmat keduniaan, tetapi mereka mewariskan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga perkataan Al-Imam Al-Basri rahimahullah tersebut sekalipun tidak menyebutkan lafaz Al-Quran, tetapi dalam kata ulama tersirat makna Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Quran surah Al-A'raf ayat 179 tersebut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus akrab dengan Al-Quran? Kesadaran akan pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia harus diiringi dengan langkah yang nyata, yang menunjukkan memang benar Al-Quran merupakan kebutuhan primer dalam hidup kita. Kesadaran akan pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia, namun tidak diiringi dengan langkah yang nyata, akan mengakibatkan kesalahan dalam hidup kita. Langkah nyata itu dapat disimpulkan dalam satu kalimat singkat, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sahabat akrab. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut dapat kita pahami bahwa
menjadikan Al-Quran sebagai sahabat akrab akan memberikan syafaat kita di akhirat kelak. Sebagaimana syafaat adalah satu hal yang sangat kita tunggu agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran bukan hanya sebagai syafaat bagi yang membacanya, tetapi Al-Quran juga bisa menenteramkan hati bagi yang sering berinteraksi dengannya. Sebagaimana Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ibnul Qayyim rahimahullah menyimpulkan makna mengingat Allah dalam ayat tersebut adalah mengingat atau merenungkan Al-Quran. Hal ini disebabkan hati seseorang akan merasa tentram karena ada iman dan keyakinan yang tertanam di dalam hatinya. Sementara iman dan keyakinan tidak akan tumbuh dalam hati seseorang kecuali menyerap makna Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Dengannya hidup menjadi tentram, dengannya hidup kita selalu bahagia, dan lebih dari itu, bahkan Al-Quran akan datang memberikan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Al-Quran akrab dengan kita ada 7 metode. Yang pertama, menjadikan sebagai bacaan harian. Kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama kita setiap hari. Kita memiliki target bacaan kita setiap hari, dan juga kita harus memiliki target kapan kita bisa menghatamkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Metode yang kedua adalah mendengarkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyuruh para sahabat untuk membacakan Al-Quran. Jadi kita bisa mendengarkan Al-Quran dari qori secara langsung ataupun dengan media elektronik. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa mendengarkan Al-Quran. Daripada kita mendengarkan musik ataupun hal lain yang tidak bermanfaat, bahkan bisa mengeraskan hati kita. Dengan mendengarkan Al-Quran, insya Allah akan menenteramkan hati kita. Metode yang ketiga adalah meluangkan waktu untuk mentadaburinya, yaitu memahami serta mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran akan lebih menyentuh hati kita jika kita paham maknanya. Memahami Al-Quran bisa melalui buku-buku tafsir ataupun dengan mengikuti kajian-kajian halaqah Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun metode yang keempat adalah mengamalkannya, yaitu menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari di samping hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ibadah, muamalah maupun hal yang lainnya. Adapun metode yang kelima adalah menghafalkannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mulai kita menghafal ayat Al-Quran dari ayat-ayat maupun surah yang mudah untuk kita hafalkan. Faktor usia maupun faktor kesibukan tidak menghalangi kita untuk tidak menghafalkan Al-Quran. Jika ada niat dan kesungguhan yang besar, insya Allah Al-Quran akan menempel di dalam dada kita masing-masing. Metode yang keenam adalah mendakwahkannya. Kita jadikan Al-Quran sebagai referensi utama kita dalam berdakwah. Dan metode yang ketujuh, memperjuangkan isi kandungan Al-Quran agar dapat kita amalkan dalam kehidupan kita serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat akrabnya. Dengannya dia akan dekat dengan kalam Rabb-nya, membacanya, mengamalkannya, mempelajarinya, bahkan mendakwahkannya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi sahabat Al-Quran dimanapun kita berada. Insya Allah kita bisa mengamalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran akan datang memberikan syafaat kita